sebagai pegiat kolintang yang tentunya, apa namanya, sejak lahir mungkin Ibu Lydia ya sudah begitu mengerti, sudah melihat kolintang ya. Siap. Ini kalau bisa dijelaskan, saya dan juga pendengar yang lain ingin tahu, apakah ada progres tertentu yang terjadi di dunia kolintang Kolintang. ini atau sejak sejak dulu kolintang itu memang sudah seperti ini? Iya. Jadi Bu Joyce dan pemirsa sekalian, kolintang ini ternyata dia, ikut berevolusi Mmm, dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kami menggalinya dengan beberapa kali riset, iya. dan kami menuangkan hasil riset di dalam naskah akademik itu, maka disitulah terlihat bahwa perkembangan kolintang dari zaman ke zaman itu disebutkan tadi oleh Ibu, Yulce bahwa, dari masa purba itu ketika budaya batu atau stone chime berubah menjadi wooden chime. Disitulah letak awal bahwa kolintang ini ternyata lahir dari suatu budaya perubahan dari zaman batu ke zaman kayu. Mmm, Ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan peralatan-peralatan dan lain sebagainya dari batu, kemudian beralih ke kayu karena ketersediaan kayu dan skillnya sudah terbentuk untuk kayu, maka terciptalah bunyi-bunyian yang berasal dari kayu. Jadi setelah itu, setelah kita menarik dari titik awalnya yaitu wooden chime, kemudian dia melalui suatu proses yaitu, 3 bila, lahirlah 3 bila yang dipakai di ritus-ritus. Biasanya ritus-ritus penyembahan. mmm, Orang Minahasa kan budayanya, dulu menyembah yang maha kuasa, mereka belum tahu siapa dia kan, tetapi ada sosok dengan kekuatan yang besar yang mengendalikan dunia ini. Dorang cari tempat-tempat yang paling tinggi, seperti di gunung-gunung, mmm, dengan anggapan mereka bahwa kalau di gunung di tempat tinggi, yang maha kuasa itu ada di tempat tinggi, berarti solid dekat. Mhm. Nah, dari proses ritus-ritus yang berada di gunung-gunung, kemudian yang salah satu contoh yang masih bisa torang telusuri sekarang itu ada di Waleposan Lembean, itu mmm, masih ada karena penjaga gunungnya masih ada, kuncennya masih ada di sana. Nah, jadi beliau juga mendapatkan tradisi lisan juga, yaitu Ower, cerita yang diturun-temurun kan. mmm, Jadi menurut beliau juga, bahwa di gunung telah terjadi ritus penyembahan dengan menggunakan 3 bilah. Setelah itu 3 bilah, kemudian menjadi 5 bilah, menjadi 7 bilah, 9 bilah, 15 bilah, itu karena, filosofi bangsa Minahasa yaitu filosofi angka ganjil. Ya, itu ada lagi pemahaman tersendiri tentang itu. Dan kami meyakinkan seyakin-yakinnya pihak, eee, ke Kementerian Kebudayaan mhm, dan UNESCO dari yang begitu. Jadi kami meyakinkan dari setiap filosofi yang lahir dari riset yang kami buat, begitu. Sampai kemudian, mmm, dia bertahap menjadi kolintang AMKK, sudah kolintang dalam bentuk ensemble, yang begitu. sekarang kita Yang tahu. sekarang sudah tersaji dengan Mhm. nada-nada universal. Kalau itu berapa bilah yang terakhir ini? Kalau yang terakhir itu 10 alat, 10 unit, kemudian masing-masing bilanya bervariatif gitu, ada yang kemungkinan itu 200-an lebih bilah. 200-an, Mhm, berawal dari 3 bilah berawal ya? dari 3 bilah, iya. Dan iya, ketika kita bisa mengungkapkan filosofi di balik itu, Mhm, nah disitulah kita bisa meyakinkan ke Kemendikbud ya pada saat itu bahwa ini milik kita, dari sini asalnya. Iya. Karena itulah yang sampai kita bisa pada saat itu bisa diakui bahwa oh ya ini dari Minahasa. iya, Dan ini patut diperjuangkan karena kita punya filosofi di balik itu. Iya. Soalnya Bu Iya. Jo di Malaysia juga ada, Iya, di iya. beberapa Filipina juga tempat ada, ada dan mereka yang juga mirip. sudah siap-siap untuk Mm-mm. Oh, iya. jangankan Malaysia, saya juga sempat mendengar di Jambi kalau tidak salah Oh ada, iya. tapi kulintang, yang Kulintang. mungkin alatnya berbeda Iya. dengan milik kita ya. Mm-mm. Tapi kan namanya mirip, Namanya mirip. Iya. Jadi memang bunyinya juga banyak mirip. Pasti yang mirip-mirip. mirip. Mm-mm. Ada di Sumatera Utara ada garantung, mirip banget. Kalau Cuman di bedanya nggak Palu, ada kotak resonansi ya? di Palu ada kakula yang Kakula. tembaga. Oh, Itu juga mirip kulintang.
Di Baik. Bolmong ada juga. Iya, jadi sekali lagi apa keistimewaan suatu budaya atau warisan budaya ketika sudah diakui oleh UNESCO? Ibu Julce mungkin? Iya. Ya, ketika diakui oleh UNESCO, kita berarti itu membuktikan bahwa itu milik kita. Terutama ya sudah bernama Indonesia ya, milik Indonesia dan, itu setiap tahun juga dinilai. Oh. Jadi ada evaluasi dari UNESCO karena ada beberapa elemen juga ketika tidak terawat, tidak dirawat akhirnya ditarik kembali, Oh, begitu ya? pengakuannya. Jadi setiap tahun terutama bagaimana ketika sudah diakui, terus, kelanjutannya apa? Jadi harus ada revitalisasi, jadi kalau dalam hal ini Kulintang berarti harus diturunkan supaya tidak mati, tidak berkurang pelakunya, diturunkan ke anak-anak, dan itu sudah jalan sekarang di Minahasa dan bahkan mungkin akan karena komunitas Kulintang itu sudah ada di seluruh Indonesia, yang diwadahi oleh PINKAN, Persatuan Insan Kulintang Nasional. Nasional. Jadi, nanti akan ada program revitalisasi melalui komunitas-komunitas Kulintang, yang akan membuktikan bahwa ketika misalnya tahun depan dinilai lagi, oh ya masih ada, jangan setelah mendapat pengakuan setelah itu Ditinggalkan, ditinggalkan. dibiarkan ya. Iya. Jadi ada evaluasinya juga Iya, setiap tahun ternyata. ada evaluasinya. Oke.